Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian, khususnya teman-teman pioners ya. Nah, saya melihat grup ya teman-teman, ada informasi ya. Semoga ini bermanfaat kepada teman-teman dan juga supaya ini bisa, maksudnya semoga ini benar ya. Nah, ada 10 wilayah yang dibuka untuk bisa barter di P-Chain Mall ya. Selamat ya, ada selamat 10 negara yang sudah bisa barter untuk P-Chain Mall-nya, Saudara. Yang pertama adalah Togo, kemudian yang kedua Ivory Coast, yang ketiga Egypt, 4 Nepal, 5 Malaysia, 6 Indonesia, 7 Ghana, 8 Taiwan, 9 Korea, 10 Filipina. Entah apakah ini informasi valid ya, kita nggak tahu ya. Atau ini sumbernya dari mana ya teman-teman. Ini aja ya, saya kasih lihat. Di grup supaya teman-teman bisa lihat bahwa itu ada di grup ya. Saya tidak karang-karang informasinya. Nah kemudian saya akan menanggapi komentar-komentar teman-teman sekalian untuk saling memberikan support ya. Di video yang saya upload ya teman-teman ya. Nah ini yang yang judulnya 2 hari yang lalu ya, Bank Indonesia segera menerbitkan P-Card ya. Kita akan lihat komentar tanggapan daripada teman-teman sekalian ya. Ini ada dari Kaulah. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin di era sekarang ini. Siapapun pemimpinnya kalau memang bisa mensejahterakan rakyatnya, insya Allah welcome. Tapi andai tidak diizinkan, kalau yang namanya kripto asal sudah listing ya bebas kita swap di exchanger. Bagaimana pionir? Ya betul. Ya, selama masih ada Indodax, ya itu sebenarnya masih bisa. Ya, kalau misalnya mereka mau membuat bank DBC sendiri ya, bank digital currency, itu silahkan dengan mekanisme yang ada. Tapi kalau kita sebenarnya kalau kita paham ya, exchanger itu udah cukup. Saudara mau bermain di mana? Seperti yang sekarang juga saya ada aplikasi yang saya mainkan, mining. Kita swap di aplikasi itu selama masih ada link USDT. Ya. Minta maaf saudara, ada sedikit. Selama di dalam aplikasi itu bisa di swap USDT ya. Lalu kemudian USDT itu ditransfer ke Indodax ya bisa. Ya, itu intinya. Ini teman kita keren ya. Sebagai pionir tanggapan saya semoga saja ya. Ya ini kalau memang benar yang dicanangkan oleh pemerintah ya lebih memudahkan lagi. Tetapi tanpa itu pun sebenarnya bisa. Kemarin dulu ya saya WD lagi. Saya WD lagi teman-temannya. Dan landingnya di Indodax 5 menit. Jadi saat itu apa saya sudah menceritakan ke teman-teman semua. Saya mining satu aplikasi token lah ya. Yang kadang-kadang orang tidak percaya, para penyinyir. Mana ada mining dari HP sekarang. Ya semua serba bisa sebenarnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya saya mining, klik. Maka dia berubah jadi koin. Koin dari namanya aplikasi itu kan. Lalu saya swap. Jadi USDT, jadi ada pemotongannya saudara. Ketika kita konversi ya, maka ada pemotongan. Kita tukar jadi setelah sudah jadi dolar,
Kita kirim ke Indodax ada pemotongan $1. Ya, Indodax ke rupiah ada juga pemotongan. Nah, itu bisa sangat cepat. Jadi kemarin itu dolar sekarang ini 15.200 ya, sekian ya. Dolar agak naik ini. Nah, jadi begitu sampai di Indodax dolar saya, harganya saya lihat 15.100. Karena saya ingin mencairkan dalam bentuk rupiah, menjual, ya sudah saya klik aja 15.000. Rugi 100 rupiah. Lalu saya klik. Begitu klik, langsung berubah di beranda jadi rupiah. Begitu caranya teman-teman. Untuk mau dibawa harga sedikit, jual di bawah harga sedikit, kan orang pasti rebut. Harga pasaran 15.100. Kita jual di bawah harga, pasti orang rebut. Kalau mau cairkan cepat kan paling beda tipis ya. Kalau saudara anggaplah itu memberkati gitu loh ya, jangan terlalu pelit. Ya udah klik, langsung jadi rupiah. Saya banyak ada tidak sepertinya tidak kekurangan, tapi ya cuma pingin aja gitu ya. Namanya juga di era digital ya, hak kita sudah bertani di media sosial ya, ada kesenangan tersendiri. Nah, walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi jangan pikiran kita selalu berpikir, oh kita mengurusi hal-hal yang bersifat supranatural. Enggak, saudara. Sering saya bilang bahwa kita ini masih menginjak dunia. Siapapun saudara kita hamba Tuhan harus cerdas di era sekarang. Kita harus rohani, tapi kita harus cerdas juga. Tidak hanya mendoakan orang, memberikan ini, tapi bagaimana memberikan solusi kepada orang. Supaya orang itu bisa survive secara finansial. Nah, jadi kita klik jadi cair. Ya kan? Itu kan berkat. Kita diberkati karena kita bisa memikirkan. Kalau saudara tidak mengerti ya tidak mendapatkan apa-apa. Berkat itu selalu datang, kita memulai juga. Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan ada orang yang memberikan kita berkat, uang, rezeki. Tapi kan tidak mungkin tiap hari saudara mendapatkan seperti itu. Saudara mulai berpikir untuk berkat itu bisa datang ke saudara. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak bisa menikmati hidup ini. Minta maaf khususnya saudara seiman, orang Kristen. Alkitab berkata bahwa burung pun dipelihara, apalagi kita. Tapi tahukah saudara, burung itu tidak hanya di dalam sarang kemudian diam. Tiba-tiba kenyang begitu. Enggak. Jangan salah menafsirkan di kepala ini, oh burung saja dipelihara, ya udah saya diam aja doa. Enggak. Burung itu terbang ke sana kemari, kemudian ketika mendapatkan makanan dia berupaya, dia patuk pakai paruh saudara. Tek, ambil. Buat sarang saja pakai kaki, pakai paruh, berusaha lalu dia buat sarang. Apalagi kita manusia, ada tangan, ada kaki, ada pikiran, bagaimana belajar supaya berkat ini bisa datang. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan mining di dunia kripto misalnya token, itu bisa memberkati kita kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya uang itu nggak bisa datang ke saudara. Di media sosial. Kalau kita tidak ngerti mengelola semuanya, maka apa yang kita lakukan itu tidak bisa jadi uang. Apakah kita jadi mata duitan? Tidak. Supaya berkat itu datang ke kita, supaya kita bisa makan. Itu saudara. Ada misalnya Pi Network. Ya kita berusaha, namanya usaha. Ketika QSC, Mainnet, yang saudara yang menambang bisa dapat rezeki. Itulah berkat. Orang yang tidak percaya ya tidak akan mendapatkan. Dan Tuhan itu mau kita berusaha. Supaya kita jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Sama ketika kita masih belajar berjalan, kita merangkak sampai bisa berjalan, lari, angkat satu kaki, lincah kan? Sama. Dalam mencari nafkah, Tuhan berikan kita pikiran. Menggunakan otak kita, berpikir. Supaya kita bisa dapat berkat. Jangan cuma doa doang terus. Tiap hari doa. Tidak pernah berusaha bekerja. Saudara akan jadi orang yang tidak punya apa-apa dalam hidup. Ini saya sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, khususnya saudara seiman kalau melihat ini. Supaya jangan menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, kenapa saya nggak ada apa-apa nih? Tuhan sudah makasih pikiran saudara untuk berusaha, rajin.
cari sesuatu untuk dijual, cari sesuatu untuk mining di era digital. Belajar saudara sekarang. Di era sekarang, jangan nutup diri, oh gak masuk akal. Semua bisa terjadi di era digital. Karena perubahan zaman, supaya saudara bisa berubah. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Semoga ini membangun saudara-saudara sekalian dan bisa survive. Semangat, Sadema memberkati Anda semua. Amin.